Salam ya. Sama-sama. Sarwenda Iya, Maya. anak ya Allah. Bukan Sarwenda. Nagita bini gua salah buat Sarwenda. Salah mama. Mana Sarwenda? Itu mah Ruben. Waktu itu. Proses hukum yang sedang berjalan, tim kuasa hukum Sarwenda secara mendadak menyatakan mundur dari posisinya sebagai pembela mantan istri presenter tersebut. Mundurnya sang pengacara secara tiba-tiba ini sontak memicu spekulasi liar di kalangan publik. Pasalnya, selama ini tim hukum terlihat pasang badan dalam meluruskan berbagai... Halo teman-teman, kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas sosok Sarwenda yang kembali menjadi sorotan publik. Di tengah polemik yang belum juga mereda, muncul kabar mengejutkan bahwa tim kuasa hukumnya diduga mengundurkan diri. Belum selesai sampai di situ, nama Giorgio Antonio juga ikut menjadi perbincangan setelah jam tangan mewah yang dipakainya diragukan keasliannya oleh sejumlah pengamat jam mewah. Lalu, benarkah semua kabar yang beredar ini? Mengapa pengacara Sarwenda dikabarkan mundur? Dan bagaimana perkembangan terbaru terkait isu yang menyeret nama Giorgio Antonio? Semua akan kita bahas dalam video kali ini. Yuk kita tonton videonya. Tudingan miring yang menerpa kliennya. Hanya sebuah kendaraan yang terlihat terparkir di halaman, sementara upaya untuk mendapatkan keterangan langsung dari Sarwenda belum membuahkan hasil. Oh iya. Mobilnya. Oh iya, Thalia Membuahkan ya. hasil. Iya, Thalia. Yang mobil Ruben itu. Iya. No comment loh. Ngebasted jam tangannya Giorgio Antonio yang dipakai di tangannya ini. Itu Patek 5980 Nautilus yang harganya 2 miliar. Ternyata diragukan keasliannya, guys. Sama bentuk case-nya tuh kan. Dia bikin ini tuh. Sadlex tuh. Ini pas-pas. Nah ini tuh. Katanya ininya beda. Sama ininya beda gitu. Wah, mama nggak ngerti sama sekali, sumpah. Bener-bener butuh bantuan Santai People yang emang paham urusan perjam-jaman gitu. Ya elah, bagaimana ini baru naik tangan nomor 1 aja pengacaranya dari Miss S 200 juta yang pasangannya adalah CEO dari Kota Saranjana yang memiliki 2000 perusahaan terbuat dari miniatur Lego, serabutan, cana dalam BH, dan antara adanya si ikan pesut lumba-lumba Penguin tralala trilili. Mundur pengacaranya, ada kesalahan apa nih di antara kalian ini? Coba Sergio Lover sih ini katanya. Coba nih, jegi-jegi. Play. Sumpah ini apalagi, gebrakan apalagi Gio, apalagi, ya ampun. Itu masalah iklan di rumahnya Ruben aja belum beres, ini ada lagi. Aduh, Wenda, lu nemu laki kayak gini dapat dari mana? Jadi guys, ada satu akun yang menyatakan bahwa salah satu jam tangan yang dipakai Gio itu adalah fake atau palsu. Dia sampai sedetail itu nulis di caption apa aja yang diduga palsu, sampai dia ngetek akun Gio yang asli. Coba bayangin. Tapi gue gak percaya, masa sekelas CEO yang katanya punya banyak perusahaan, terus katanya punya 2000 toko, masa palsu pakainya. Nanti bentar lagi ada yang komen di feed gue, gak usah ngurusin hidup orang, gak usah ikut campur urusan orang. Terus ada juga yang komen gini, ya suka-suka dia lah, dia mau pakai barang fake atau enggak. Bukan. Sumpah bukan masalah suka-suka, bukan. Coba tolonglah ya. Ini tapi Mama nggak ngerti sejujurnya Santai People. Mama nggak ngerti soal perjam-jaman. Jadi bener-bener ini butuh bantuan Santai People yang ngerti soal urusan perjam-jaman gitu. Belum nyampe Mama ke sono gitu ya. Komentarnya, stop ya Mbak, jangan bully Sarwenda, saya capek like-nya. Waduh. Bener-bener flashback Vicky sama Gotik. Wah, iya lagi. Kalau misalkan bener ya, karena bener-bener simpang suwir nih di bersosial. Iya. Efek nyuruh netizen cari sendiri, akhirnya malah kemana-mana. Masalahnya yang ngomong tuh nggak cuma seorang doang. Iya. Nih. Koko Loyal yang memang udah perurusan perjam-jaman ya. Urusan perjam-jaman nih. Jam mewah CEO bukan ori. Cigi-cigi. Play. Jam tangan milik CEO Giorgio Antonio diragukan keasliannya, guys.
Yuk kita bahas. Lagi rame banget di sosial media, nama Giorgio Antonio, pacar dari Sarwenda yang lagi disindir abis sama Ruben Onsu. Nyindir-nyindir, rumahnya dipakai buat bikin konten guys. Koko sempat bikin reviewnya dan viral banget bahwa koleksi jam tangannya banyak banget dan nilainya miliaran rupiah. Tapi ternyata Koko nemu satu akun ngebasted jam tangannya Giorgio Antonio yang dipakai di tangannya ini. Itu Patek 5980 Nautilus yang harganya 2 miliar. Ternyata diragukan keasliannya guys. Kalian bisa lihat di akunnya Setlex Rolex. Katanya jeli banget dan bisa melihat beberapa kejanggalan jam tangan yang dipakai oleh Giorgio. Di bagian knob crown-nya dan juga di beberapa sisi lainnya kalian boleh cek di sini. Di akun tersebut ternyata mempertanyakan keasliannya dan kemungkinan besar itu adalah barang palsu atau KW guys. Aduh nih gimana Pak CEO kalau sampai benar dia pakai barang palsu. Apalagi brandingannya beliau jadi CEO sukses juga dipertanyakan guys. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dari Koko, see you on the next video. Jujur Nyonyo ngelihat perbandingannya aja nggak paham tuh mah. Iya, makanya benar-benar butuh santai people ya. Cuman masalahnya jadi double-double. Pertama brandingan CEO-nya yang dipertanyakan, kedua sekarang keaslian jamnya gitu yang dipertanyakan gitu oleh orang yang memang mengerti gitu. Kita sebagai netizen awam-awam nggak nyampe otak kita ke jam gitu. Boro-boro ngeliat itu megang aja belum pernah gitu kan. Tapi di sini komentarnya ada menarik nih, diomelin si Kokonya katanya. Bapak ini kemarin bilang jamnya Gio asli, tapi sekarang bilang nggak asli. Sebenarnya bapak ini bisa nggak sih bedain asli atau fake? Diomelin. Waduh. Koko loyal diomelin. Tapi emang iya sih kemarin begini postingannya nih. Nah dia cuma ngelihat sekilas nih. Jam tangan mewah milik Giorgio Antonio. Yuk kita bahas. Lagi ramai banget nama Giorgio Antonio, lagi hot topic di dunia sosial guys. Apalagi kekasih Sarwenda sekarang ini lagi berseteru dengan kubu sebelah dan netizen banyak ngait-ngaitin beliau sama CEO, tapi CEO gadungan guys. Nah atau tidaknya Koko nggak ngerti, tapi yang lebih menarik perhatian Koko adalah dari jam tangan yang dia pakai guys. Dan itu harganya semua nggak main-main. Langsung kita masuk yang pertama ya. Nah dari sini kalian bisa lihat di jam tangan beliau yang warna putih itu adalah Rolex Daytona white dial menggunakan bracelet stainless steel guys, dan harganya itu kisaran kurang lebih 400 jutaan. Kedua kalian bisa lihat juga ini dari Rolex Daytona Cosmograph brown dial, dan ini harganya cukup fantastis sekitar 900 juta rupiah guys. Nggak berhenti sampai situ, selain Rolex dia pun juga punya jam tangan Richard Mille. Kalau kalian lihat di tangan ini adalah RM67 yang versi tipis dan harganya bikin kaget guys, 3,6 miliar bos. Selain RM juga punya Patek Philippe. Nah kalau kalian lihat di tangannya ini, itu adalah Patek Philippe Aquanaut yang seri rose gold dan harganya di kisaran 1,7 miliar rupiah. Masih dari Patek Philippe lagi guys, tapi ini versi Patek Philippe Nautilus dan harganya juga nggak sembarangan guys, di angka 2 miliar rupiah bos. Dari beberapa koleksinya beliau, dari Rolex, Richard Mille sampai dengan Patek Philippe itu kalau di total aja sudah berapa miliar guys. Ini kayaknya beneran CEO deh. Nggak mungkin kalau gadungan bisa beli jam tangan sampai bermiliar-miliar seperti itu. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Next mau minta di spill jam tangan siapa lagi, tulis komen juga ya. Jadi si Koko mah cuman ngelihat sama dia apa harganya, bukan tukang ngebastednya asli palsu, bukan gitu. Dia cuma ngeliat ini modelnya sih kayaknya ini gitu ya. Harganya sekian gitu, nge-review gitu. Emang bukan buat ngebasted. Ibarat kalau Mamang tuh keahliannya ngelihat kue basah gitu. Wah ini kelepon nih, kelepon Haji Udin nih, harganya 5.000 satunya kayak gitu. Kalau Mamang spesialis kue basah gitu. Nah di sini juga udah beberapa yang nanya kan, pertanyaannya itu ori apa KW Pasar Senen katanya ya. Kalau barang dia branded kenapa tidak beli rumah katanya. Itu yang nanya ya, komentar ya. Bisa aja dipinjemin karena mau photoshoot gitu. Tapi ternyata kan yang terbaru di busted nih. Nih, yang apa namanya Sadlex Rolex ya itu, punten ya, mohon maaf ya. Tuh, di tag untuk memberikan hak jawab. Kalau ternyata penilaian kita salah mungkin ya, kalau menurut Sadlex ya mungkin gitu kali ya, makanya di tag tuh. Tuh, it's about to know what it's feel ya, katanya is wearing a very nice Pepe, inilah namanya. Let's see what's wrong. Tuh yang salahnya crown mahkotanya, yang mana yang dimaksud mahkota mama nggak ngerti.
warna emasnya katanya ya. Sama bentuk case-nya tuh kan. Dia bikin ini tuh Sadlex tuh. Ini pas-pas. Nah ini tuh katanya ininya beda. Sama ininya beda gitu. Mamang nggak ngerti sama sekali, sumpah. Yang lihat jam-jam masih dari komputer, jam berapa sekarang gitu. Jadi nggak paham. Bener-bener butuh bantuan Santai People yang emang paham urusan perjam-jaman itu. Nih, Sang Aji Kurniawan waktu itu ada yang bahas ahli jam dari Indo, IG-nya apa ya lupa, dia bilang asli semua, menarik di tag ke sini katanya, sayang lupa IG-nya gitu kan. Nih, udah diralat kok, dia posting lagi video ini, rumah aja, mobil juga, ya kali jam bla bla bla. Karena ini kan jatuhnya ketiga ya, bukan prioritas kan. Sandang, pangan, papan, jam tangan gitu kan, baru gitu kan. Kalau nggak salah ya, Mama nggak paham, sumpah levelnya kita masih di bawah. Nih, waduh, centang biru, AMPN Watch ya, ini tukang jam tangan juga tuh, bener ya. Emot ketawa katanya ya. Habis kan lo dikulitin netizen Indo mah sakti-sakti, kan. Udah disentil nih sama yang punya brand. Masalahnya kalau kita buka akunnya Sadlex ini, nih Sadlex Durolex, emang tukang ngebastet katanya, yang mungkin diduga ngaco-ngaco tuh. Intinya mah tuh udah usah joko tuh. Ya enggak. Emang tukang ngebastet dia gitu. Ya emang maksudnya pakar lah mungkin ya di bidang perpalsuan mungkin ya gitu. Perjaman. Ya, memang mana paham jam-jaman boro-boro ngeliat jam aja dari komputer gitu. Coba Santai People yang paham. Dan yang lebih gilanya lagi nih Santai People, enggak cuma satu meluncur. Nih si Match Watch juga nih, jam tangan Patek Philippe milik beliau ternyata palsu tuh. Nge-screenshot komenannya Wilgos. Fake it till you make it katanya. Waduh pedas dong. Nah, ini yang tadi tuh di di repost juga. Kan berarti si Sadlex itu kan kalau ngebastet tuh nggak yang bercanda-bercanda gitu kan. Sampai akun-akun yang seputaran jam pun wah berarti bener nih gitu. Ibarat bola Fabrizio Romano, Santai People pasti tahu kalau udah ngomong here we go, transfer A ke B mungkin 100% bener gitu. Dan memang perbolaan aja ya, jam nggak ngerti memang gitu. Udah jatuh ketiban tangga, digonggong anjing pula. Situasi yang pas untuk saat ini katanya. Sikatnya. Walaupun jamku cuma Alexander Christie, tapi alhamdulillah asli katanya. Aduh, di tag lagi ini orangnya nih yang pakai jam tangan KW. Aduh. Mending skime ya. Aduh. Kumpul dong yang pakai jam merek AC apa coba. Gali Hutomo nih ya. Lagian mana ada orang pakai Patek tapi nebeng rumah mantan suaminya pacar. Waduh, katanya. pedes banget lu Gali. Ini kan tadi kalau nggak salah kalau kata si Koko tuh berarti 2M. Gila 2M ada di pergelangan tangan bos gitu kan. Apa kabar di kantong sama di rekening kan logikanya gitu ya. Aduh. Nih. Sadlex Durolex emang detektif jam branded paling terpercaya sih. Kalau turun tangan selidiki jam-jam tangan seleb Hollywood bisa ketangkap basah juga mereka tuh. Yakin gak semua dari mereka pakai yang ori. Lihat aja Kardashian ketahuan juga kan bohongnya oleh Forbes katanya. Majalah Forbes. Berarti si Sadlex teh detektif jam itu ya. Di tag lagi. Malu gak sih di roasting sama yang ahli jam tangan ternama? Aduh. Gak ikut-ikutan. Aduh, Mamang levelnya gak ada di situ. Santai People silakan komen-komennya yang paham coba. Ini 2M di tangan loh. Iya. Mamang sih ngeliat kayak gak ada bedanya ya gitu ya. Iya. Ini ya sama tibang ini doang. Cuman waduh. Ya karena kita emang sih warnanya beda ya. Iya warnanya beda. Karena kita juga nggak ahli jam ya Mang ya. Terus juga belum pernah lihat langsung jadi nggak tahu. Megang belum pernah lihat, belum pernah pikiran mau beli aja. Aduh, nggak ada. Aduh. Ini sayang banget ketinggalan di WC gitu. Aduh, nggak ada. Udah kasih next aja dah. Yes. Ini apa nih? Riza Taqwa nih. Parodi kasus yang sedang viral. Wah, AI nih.
Disclaimer, video ini hanya bersifat hiburan parodi. Kejadian yang sedang viral tidak ada niat menyinggung dan menyudutkan seorang. Semua dibuat dengan bantuan AI. Wah, ceki-ceki. Play. Enak minum kopi kaleng itu di rumah orang, santai dan gak ribet. Oh, kenapa mindik-mindik? Aduh. Kiri kopi. Begini baru santai. Lu siapa di rumah gue? Paling enak minum kopi kaleng Kenapa itu di rumah orang, mindik-mindik? santai. Coba tolong lah. Boleh. Keren. Keren. Banyak seniman, kita nyebutnya seniman AI ya. Iya. Karena itu butuh kreativitas juga gitu. Bener. Yang udah mulai bermunculan di sosmed. Salah satunya Risa Taqwa ini keren, respect. Satu people yang demen karya-karyanya boleh meluncur, follow ya. Biasanya netizen Indo kalau ganteng dipuja-puja, biarpun salah baru kali ini orang ganteng gak ada harga dirinya. Iya sih, rada anomali juga gitu ya. Saking emosinya pihak netizen gitu pada pihak si mbaknya gitu kan. Sampai-sampai dampaknya ke bawa-bawa ke si masnya gitu. Kasih lagi. Cus. Ini gebrakan apa lagi coba ini? Hari ini publik dikejutkan oleh kuasa hukum SAR yang tiba-tiba mundur. Hah? Ceki-ceki. Play. Proses hukum yang sedang berjalan, tim kuasa hukum Sarwenda secara mendadak menyatakan mundur dari posisinya sebagai pembela mantan istri presenter tersebut. Mundurnya sang pengacara secara tiba-tiba ini sontak memicu spekulasi liar di kalangan publik. Pasalnya selama ini tim hukum terlihat pasang badan dalam meluruskan berbagai tudingan miring yang menerpa kliennya. Menurut informasi yang beredar, rupanya mundurnya pihak kuasa hukum dipicu oleh kondisi perkara yang dinilai sudah tidak lagi kondusif. Permasalahan yang awalnya fokus pada satu titik kini justru merembet kemana-mana hingga menyeret persoalan personal, bisnis hingga isu-isu liar di media sosial yang dinilai mengaburkan substansi hukum yang sebenarnya. Selain itu masalah yang kian melebar, alasan kuat dibalik keputusan hengkangnya tim kuasa hukum ini adalah adanya intervensi atau campur tangan dari pihak luar. Pihak ketiga yang tidak disebutkan identitasnya secara gamblang ini diduga kuat mencoba menyetir opini publik serta ikut campur dalam pengambilan keputusan hukum. Sehingga menurutnya hal tersebut dinilai telah melanggar batasan profesionalisme dan kode etik kerjasama antara pengacara dan klien. Inilah 3 pemicu utama mundurnya kuasa hukum Sarwenda. Pertama, substansi kasus kabur, perkara melebar ke ranah personal dan eksternal yang tidak relevan. 2, intervensi pihak ketiga adanya pihak luar yang mencoba mendikte langkah hukum. Ketiga, ketidaknyamanan profesional, lingkungan kerja yang sudah tidak lagi objektif untuk membela klien. Di tengah bergulir Serius nih? Mama nggak tahu nih ya, belum tahu kebenarannya, balik lagi ya. Ini beredar dari akun Entertainment 952. Tapi biasanya kan kita kan sering yang awal-awal kasus-kasus kayak gitu ya. Biasanya yang mundur tuh beberapa kemungkinannya ya. Kalau misalnya PH-nya mundur, penasihat hukumnya mundur tuh biasanya ada urusan ini ya, finansial yang nggak lancar gitu kan. Ya mau gimana kan, kita ini ya profesional kerja kan, itu PH. Terus juga biasanya kliennya susah diurus, susah dikasih tahu gitu. Kayak maksudnya lu keluar nih sekarang nih, bilang ABCD ya gitu. Nggak dilakuin gitu. Lu izinin, lu harus ABCD ini langkahnya, nggak mau ngikutin, nggak nurut, susah dikasih tahu, batu, tambeng biasanya begitu. Sama ada faktor-faktor lain kali, misalnya ketemu pengacara lain yang lebih jago gitu. Nah, jadi kemungkinannya antara masalah bayaran gitu. Kalau memang berita ini benar ya, masalah bayaran atau kliennya susah diurus gitu, atau ketemu pengacara lain yang lebih jago. Masuk akal juga. Soalnya udah semingguan dibombardir, nggak muncul. Biasa kan kuasa hukum badanin dong, gue buat menangin opini publik klien gue gitu. Kan munculnya sekali doang, itu pun keselip lagi, slip tang gitu kan, mantan ayah itu kan. Abis itu jarang muncul lagi, justru malah kuasa hukumnya Ruben yang muncul, yang akhirnya ya menang opini publik gitu. Harusnya diimbangin. Aduh. Dari komentarnya Supernova, cuma satu kemungkinan pembayaran ke lawyernya macet. Enggak dong, kan barusan Mama jelasin ada lebih dari satu kemungkinan itu. Antara pembayaran macet, antara kliennya susah diatur, atau nemu lawyer baru gitu. Papio CEO pasti udah siapin pengacara terhebat dari luar angkasa katanya.
Gimana naik astronot dulu? Nanti Gimana? perketek gitu. Iya. Nah ini analisa dari netizen ya, katanya lawyer tahu pembayaran akan macet. Kemungkinannya ya analisanya ya. Dugaannya, terus dugaan kedua kemungkinannya sulit karena klien yang salah sepenuhnya. Yang ketiga bukti terlalu kuat untuk disanggah gitu. Oh iya sih, masuk akal sih. Soalnya balik lagi putusan hukum udah nyebutin bahwa 4 hari sama S, 3 hari sama Ruben. Iya. Tuh, dan itu bisa digugat. Nah, itu berarti tidak mematuhi putusan gitu. Iya. Tapi memang balik lagi belum tahu kebenarannya, belum tahu nih ya. Takutnya cuma berita simpang siur ya. Tapi kalau Mamang cek SCTP dong, nggak mungkin ngadi-ngadi dong infonya gitu. Sarwenda rugi 20 miliar rupiah dan ditinggal tim kuasa hukum dalam program Hello Celebrity. Wah, ceki-ceki. Play. Halo pemirsa, Sarwenda kini sedang menjadi pusat perhatian publik. Ia kembali diterpa isu yang tak kalah mengejutkan. Mulai dari kabar kerugian fantastis yang disebut-sebut mencapai puluhan miliar rupiah, hingga kabar tentang dirinya ditinggal kuasa hukum. Semuanya menjadi bahan perbincangan hangat di media sosial. Namun, benarkah semua kabar yang beredar tersebut? Pemirsa, untuk menelusuri kabar tersebut, tim Halo Celebrity mencoba mendatangi kediaman Sarwenda di kawasan Jakarta Selatan. Iya sih, masuk akal sih. Suasana rumah tampak tenang dengan pagar yang tertutup rapat, seolah menyimpan banyak cerita yang belum terungkap ke publik. Hanya sebuah kendaraan yang terlihat terparkir di halaman, sementara upaya untuk mendapatkan keterangan langsung dari Sarwenda belum membuahkan hasil. Oh iya. Mobilnya. Oh iya, Thalia Membuahkan ya. hasil. Iya, Thalia. Yang di-brand itu. Iya. No comment loh. Hyundai Staria. Gak jadi dapat butennya kalingan pala. Dan pemirsa, sorotan publik semakin kuat setelah netizen menyadari perubahan aktivitas Sarwenda di platform digital. Sosok yang biasanya aktif melakukan siaran langsung untuk promosi atau jualan produk dan berinteraksi dengan para penggemarnya itu mendadak tidak terlihat selama beberapa hari terakhir. Iya. Kondisi ini memicu berbagai spekulasi, bahkan sebagian netizen mulai menghitung potensi pendapatan yang diduga hilang selama dirinya tidak melakukan live streaming. Jika merujuk pada nominal yang pernah ramai diperbincangkan, benarkah kerugian yang dialami Sarwenda bisa mencapai angka fantastis hingga 20 miliar rupiah? Pemirsa, di tengah berbagai isu yang terus berkembang, tak sedikit pihak yang mulai mempertanyakan kondisi mental dan emosional Sarwenda. Pasalnya, berbagai tudingan dan pemberitaan yang datang bertubi-tubi tentu bukan hal yang mudah untuk dihadapi. Terlebih lagi, perhatian publik tidak hanya tertuju pada dirinya, namun juga pada anak-anak yang kerap terseret dalam pusaran pemberitaan kedua orang tuanya. Dan yang mengejutkan adalah, dikabarkan bahwa tim kuasa hukum yang membelanya kini mundur. Lalu benarkah kabar tersebut? Sementara itu pemirsa, polemik antara Ruben Onsu dan Sarwenda kian menjadi bahan perbincangan. Perhatian publik juga tertuju pada isu penggunaan rumah yang disebut masih berkaitan dengan proses penyelesaian harta bersama atau gonogini. Di tengah berbagai spekulasi yang bermunculan, publik pun mencoba mencari jawaban atas berbagai informasi yang beredar. Benarkah persoalan rumah tersebut kini menjadi salah satu titik krusial dalam hubungan keduanya pasca berpisah? Ingin memberikan pesan ya, artinya kalaupun memang misalnya kita ingin melakukan pekerjaan konten demi kepentingan kita, apalagi situasi yang seolah-olah kita berada di rumah kediaman tinggal kita sendiri, ya harusnya janganlah digunakan rumah tempat kediaman orang yang masih berproses dalam hal penyelesaian harta gonogini kan, saya rasa seperti itu ya, karena walaupun sudah ada pembagiannya,
Tapi kan ini kan masih belum dikuasai oleh masing-masing pihak sepenuhnya. Jadi artinya Ruben mungkin ingin mengatakan bahwa kalaupun memang misalnya kita ingin kelihatan gagah ya, artinya itu ya kita tidaklah menggunakan fasilitas yang mana fasilitas itu juga merupakan ada andilnya orang lain di dalamnya, yaitu andilnya Ruben. Gimana ini makin ambiar, masuk akal sih. Pengacara Ruben kan ya ada isu jelasin, ada isu jelasin gitu. Sebelah tuh ya emang jarang muncul gitu. Harusnya kan idealnya biasanya kalau memang lagi berkonflik tuh dua-duanya lagi muncul tuh buat menangin opini publik gitu kan. Saling sanggah menyanggah gitu saling ya. sanggah menyanggah gitu. Kayak pas awal-awal gitu. Sebelum yang urusan cong-cong itu viral gitu. Iya, begitu yang cong viral tuh mulai nggak muncul tuh. Waduh, gimana ya? Yang beliaunya lagi kesenggol urusan jam palsu. Yang ininya katanya rugi 20 miliar ditinggal kuasa hukum. Wah, ambiar. Santai people. Coba gimana komen-komennya ya? Kita kasih next lagi. Cus. Nih, dari Dokter Cinta Richard juga nih. Ya elah, pengacara Miss S malah pamitan, baru juga dimulai. Wah, ceki-ceki. Play. Ya elah, bagaimana ini baru naik tangan nomor 1 aja pengacaranya dari Miss S 200 juta yang pasangannya adalah CEO dari Kota Saranjana yang memiliki 2000 perusahaan terbuat dari miniatur Lego, serabutan, cana dalam BH, dan antara adanya si ikan pesut, lumba-lumba, penguin, tralala trilili. Mundur pengacaranya, ada kesalahan apa nih di antara kalian ini? Kalau ngomongin masalah tentang biaya bayar, udahlah, itu mah udah masalah lalu. Mampu kagak mampunya udah pepet angin ribut, buyang gitu kan, angin kemana benar mana kagaknya, ya kan? Yang jelas mah kalau pengacara benar-benar care sama kasus dan melihat klien yang benar-benar harus dibela, nyicil juga bisa, ya kan? Gua rasanya ada kesalahan dari kliennya. Kalau udah sampai mundur, berarti ada perkara fatal nih. Hubungan antara si Miss 200 juta dengan pengacaranya berarti ada kesalahan yang tidak bisa korporatif nih. Ya kan? Alasan pengacara yang paling umum bisa mundur itu lebih banyaknya karena terdapat di kliennya. Ya, terjadi pembohongan yang terlalu berangsur dari kliennya, tidak berbicara jujur, jadi pusing kan karena sudah dihadapkan dengan apa yang diklarifikasiin dari pihak dari kliennya, ternyata punya buktinya terus kan, ditangkis akhirnya ribet, ya kan? Ini mau ngebela apa, kagak ada celah-celah salahnya, ya kan? Atau enggak mereka ini tidak bisa memberikan bukti juga, bingung karena mau, atau enggak kadang jadi kayak ngarang-ngarang cerita nih, akhirnya bingung mau dibelanya bagi sisi bagaimana, akhirnya rambutnya jadi ke atas semua kan, jadi kayak sapu lidi mungkin kayaknya si pengacaranya. Ditambah lagi nanti belum lagi kasusnya dari si Opet Angin ribut ini, ngelawannya nanti gimana, masalahnya kan nanti harus ngelawanin Hotman Paris Van Java, ya kan, ribet lah. Udah mendingan nggak usah pakai pengacara, udah pasti kesalahan, bukti konkretnya angka, ya, tus dibetus juta, itu aja. Kekeluargaan aja udah paling bener ya, antara ibu dan ya mantan suami mantan istri, udahlah gitu ngobrol kenapa gimana, how maunya bagaimana, ya kan? Ya elah, bagaimana? Balik lagi nih, sumpah hari ini tuh bener-bener memang belum bisa konfirmasi kebenarannya terkait jam sampai pengacara mundur gitu. Cuman dia masih shock aja gitu. Kok sedar-der-dor itu bener-bener udah di titik akhir tuh dar-der-dor banget. Ini netizen masih pakai jalur langit gitu. Kok ya gedebuknya tuh gedebuk banget gitu. Kayak dibanting sama semesta gitu. Waduh, nggak habis pikir kita ya. Ini ada lagi gebrakan FYP nih. Kemarin apa ya kalau nggak salah ya. Iya, kemarin dari mamahnya almarhum Jupe, Julia Perez. Ceki. Play. Salam ya. Sama-sama. Sarwenda ya, anak ya Allah. Bukan Sarwenda. Nagita bini gua, salam buat Sarwenda. Salam mama. Masa Sarwenda? Itu mah Ruben. Waktu itu bohongan beda. Saya mah Nagita. Ya. Kan emang sahabatan kan, Jupe, Raffi, Ruben gitu, emang sahabatan. Kayaknya mamahnya Jupe ini lagi ngikutin info di kayaknya. sosmed ya. Tiba-tiba nitip salam buat Sarwenda ke Raffi tuh ya gimana coba. Salam ya. Sama-sama. Sarwenda ya, anak ya Allah. Bukan Sarwenda. Nagita bini gua, salam buat Sarwenda. Salam mama. Masa Sarwenda? Itu mah Ruben. Waktu itu bohongan beda. Saya mah Nagita. Salam ya. Maminya Kak Jupe kebanyakan scroll katanya ya, jadi kebawa katanya ya.
kebanyakan nonton gosip jadi ingetnya Sarwenda gitu. Kok bisa salah gitu? Ya mungkin karena ini keingetan ya. Coba kalau beliau masih ada tuh, abis CS tuh, abis tuh. Di beliau Niki itu garda terdepan tuh buat Ruben tuh ya. Nyo. Yes. Oh, Sati People pada ngamuk. Sepertinya super tanksnya ada 5. Yang pertama Abir. Bisa-bisa bisa-bisa rambut aku jadi rontok nih Nyomang gara-gara nonton kasus Sarwen Perseo Benalu setiap hari jadi ke bawah teremosi. Mamang udah rontok. Bu Komandan. Brandnya sih nggak ada yang salah ya, kan mereka endorse sebelum kejadian ini, guys, jangan boikot dong brand itu, kasihan loh, yang salah kan yang beraktingnya numpang di rumah Beben. Betul, setuju banget. Rosa Windastaria kekirim 2 kali ya, barusan nonton YouTube-nya Ruben tentang bidadari kecil, sedih banget rasanya dilanjut video lama mereka yang masih akur, bener-bener ya lu CEO katanya ngerusak emaknya Oyang. Nggak tega gue sama Ruben. Ya sabar, ini keulang 2 kali. Dan lastnya dari Kola Abigail. Terima kasih. Abigail, terima kasih sama-sama. Kalau saya pribadi melihat kasus ini, jujur saja saya merasa bahwa situasinya semakin rumit dari hari ke hari. Awalnya publik hanya fokus pada satu persoalan, kemudian berkembang menjadi banyak cabang persoalan yang saling berkaitan. Ada isu rumah, ada isu hubungan pribadi, ada isu bisnis, ada isu media sosial. Kemudian sekarang muncul lagi isu soal jam tangan dan kabar mundurnya kuasa hukum. Sebagai orang yang mengikuti perkembangan beritanya, saya melihat bahwa kondisi seperti ini biasanya tidak menguntungkan bagi siapapun yang sedang berada di tengah sorotan publik. Ketika satu masalah belum selesai, lalu muncul masalah lain secara beruntun, perhatian masyarakat akan semakin besar dan spekulasi akan semakin liar. Apalagi sekarang informasi menyebar begitu cepat. Dalam hitungan menit saja, sebuah potongan video, sebuah foto, atau sebuah komentar bisa langsung menjadi bahan pembahasan di berbagai platform. Mengenai isu jam tangan Giorgio Antonio, saya pribadi memilih untuk tidak langsung percaya pada satu pihak. Menurut saya, perkara asli atau tidaknya sebuah jam tangan adalah urusan yang sangat teknis. Orang awam seperti saya tentu tidak memiliki kemampuan untuk membedakan hanya dari foto atau video yang beredar di internet. Bahkan banyak kolektor jam berpengalaman pun terkadang membutuhkan pemeriksaan langsung sebelum bisa memberikan kesimpulan. Karena itu, saya rasa publik juga perlu berhati-hati sebelum menjadikan dugaan sebagai sebuah fakta. Namun saya juga memahami mengapa isu ini menjadi besar, sebab selama ini citra yang muncul di publik adalah citra seorang pengusaha sukses dengan gaya hidup mewah. Ketika ada pihak yang mempertanyakan salah satu simbol kemewahan tersebut, otomatis perhatian publik langsung tertuju ke sana. Apalagi netizen Indonesia terkenal sangat teliti. Kadang hal-hal yang mungkin tidak terfikirkan oleh kebanyakan orang justru bisa ditemukan dan dibahas secara panjang lebar oleh netizen. Lalu soal kabar mundurnya kuasa hukum Sarwenda, menurut saya ini justru bagian yang paling menarik untuk dicermati. Bukan karena saya ingin ikut berspekulasi, tetapi karena biasanya pergantian atau pengunduran diri kuasa hukum memang sering menimbulkan banyak pertanyaan. Apakah ada perbedaan strategi? Apakah ada kendala komunikasi? Apakah ada faktor lain yang tidak diketahui publik? Semua kemungkinan itu tentu bisa saja ada. Tetapi sampai saat ini publik masih belum mendapatkan penjelasan yang benar-benar jelas dan pasti. Karena itulah saya merasa masyarakat sebaiknya tidak terlalu cepat mengambil kesimpulan. Kadang-kadang sebuah informasi yang terdengar dramatis ternyata memiliki penjelasan yang jauh lebih sederhana. Sebaliknya, ada juga informasi yang awalnya terlihat sepele tetapi ternyata memiliki dampak yang besar. Jadi menurut saya yang paling bijak adalah menunggu perkembangan berikutnya sambil melihat fakta-fakta yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Di sisi lain, saya juga merasa bahwa kasus ini menunjukkan betapa besarnya pengaruh opini publik saat ini. Dahulu mungkin sebuah persoalan hanya dibahas oleh media. Sekarang setiap orang bisa ikut memberikan pendapat. Akibatnya, sebuah isu bisa berkembang kemana-mana dan terkadang melampaui inti persoalan yang sebenarnya.
Orang mulai membahas kehidupan pribadi, penampilan, barang yang dipakai, hingga hal-hal yang mungkin sebenarnya tidak berkaitan langsung dengan pokok masalah. Menurut saya, inilah yang sedang terjadi sekarang. Perhatian publik sudah tidak hanya tertuju pada satu perkara. Setiap perkembangan baru langsung menjadi topik tersendiri. Ketika ada isu rumah, ramai membahas rumah. Ketika muncul isu jam tangan, fokus berpindah ke jam tangan. Ketika muncul kabar kuasa hukum mundur, perhatian bergeser lagi ke sana. Akhirnya, publik disuguhi begitu banyak informasi dalam waktu yang hampir bersamaan. Saya juga merasa bahwa tekanan yang muncul dari situasi seperti ini pasti tidak ringan bagi pihak-pihak yang terlibat. Terlepas dari siapa yang benar atau siapa yang salah, menjadi pusat perhatian publik setiap hari tentu bukan hal yang mudah. Setiap gerak-gerik diperhatikan, setiap unggahan dianalisis, bahkan kadang diam pun bisa menimbulkan spekulasi baru. Kalau ditanya bagaimana saya melihat perkembangan ke depan, saya justru merasa cerita ini masih jauh dari selesai. Terlalu banyak pertanyaan yang belum terjawab, terlalu banyak isu yang masih menjadi bahan perdebatan, dan selama belum ada penjelasan yang benar-benar tegas dari pihak-pihak terkait, saya yakin publik akan terus mengikuti perkembangannya. Yang paling penting menurut saya adalah jangan sampai kita menelan mentah-mentah semua informasi yang beredar. Dunia media sosial seringkali bergerak lebih cepat daripada fakta. Hari ini sebuah isu terlihat sangat meyakinkan, besok saja bisa muncul informasi baru yang mengubah seluruh sudut pandang. Karena itu saya selalu berusaha melihat perkembangan kasus seperti ini dengan pikiran yang terbuka. Pada akhirnya saya melihat bahwa yang sedang terjadi sekarang bukan hanya soal satu orang atau satu isu tertentu. Ini juga menjadi gambaran tentang bagaimana opini publik bekerja di era digital. Sebuah kabar bisa berkembang menjadi sangat besar dalam waktu singkat. Sebuah dugaan bisa menjadi pembahasan nasional. Dan setiap perkembangan kecil bisa langsung memicu gelombang reaksi baru dari masyarakat. Jadi untuk saat ini saya pribadi memilih menunggu fakta-fakta berikutnya sambil terus mengikuti perkembangan yang ada. Apakah isu jam tangan ini akan mendapatkan klarifikasi? Apakah kabar mundurnya kuasa hukum benar dan apa alasan sebenarnya? Apakah polemik yang sedang berlangsung akan segera menemukan titik terang? Semua pertanyaan itu masih terbuka dan kemungkinan besar akan menjadi pembahasan hangat dalam beberapa waktu ke depan. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Menurut kalian, perkembangan mana yang paling menejutkan dalam kasus ini? Saya penasaran membaca sudut pandang kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya.